Shalom Alberta. Sekali lagi shalom. Iya, gimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita pagi hari ini. Boleh kasih salam atau senyum yang termanis, bilang selamat beribadah mungkin ke kanan kiri. Kasih senyum yang terbaik gitu. Ya. Puji Tuhan ya, kita diberi kesehatan sehingga bisa datang bersama-sama untuk memuji Dia. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan beri kesehatan, terima kasih Tuhan untuk nafas, untuk berkat yang baru setiap pagi ya Tuhan. Terima kasih untuk rahmat-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami memulai ibadah kami. Biar Engkau yang bekerja, Engkau yang beracara dari awal hingga akhirnya ibadah kami saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu dengan sukacita. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Yuk kita mau naikkan pujian persembahan ini. Katakan bahwa tidak terbatas kasih-Mu Tuhan. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan semusim berlalu namun Dia pelihara kita. Semusim berlalu namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita undang berdiri bersama yang bersyukur kepada Tuhan. Kita ulangi pujian ini dari awal. Semusim berlalu namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu, kasih dan setiamu tak pernah layu
habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Jemaat saja katakan bahwa kasih-Nya lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi nyatakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Tuhan, tidak terbatas kasih setia-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama sekali lagi yang percaya katakan amin. Sekali lagi shalom. Coba lambaikan tangannya, shalom. Nah oke, udah lebih rame, puji Tuhan ya. Kita habis ini mau nyanyikan lagu Alberta 1. Ada yang tahu gak? Ada yang hafal gak gitu? Buat yang masih baru sama-sama aja ya. Ini lagu 10 tahun yang lalu. Atau Aldo masih 3 tahun mungkin, tadi kita bercanda-bercanda. Yuk kita menaikkan pujian ini ya. Nostalgia juga nih. Kita menaikkan pujian ini dengan sukacita. Alberta, dia yang beserta kita. Kita bertemu karena kasih-Nya, kita berkumpul karena anugerah-Nya, kita satu keluarga Allah, bersama memuliakan-Nya. Mari semua datang padanya, yang letih lesu dan berbeban berat, Dia akan memberi kelegaan dan menyertai-mu selamanya. Oh, 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 Alberta, Allah beserta kita. Alberta, itu yang Dia katakan. Alberta, Allah beserta kita, dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi ya Bapak Ibu dari awal ya. Kita bertemu karena kasih-Nya, kita berkumpul karena anugerah-Nya, kita satu keluarga Allah, bersama memuliakan namanya. Mari semua datang padanya, yang letih lesu dan berbeban berat, Dia akan memberi kelegaan dan menyertai-mu selamanya. Oh, 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 Alberta, Allah beserta kita. Alberta,
kita, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya. Oh 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 Alberta, Dia beserta kita, amin. Bilang kanan kirinya, Dia Allah beserta kita. Ya, Dia Allah beserta kita. Puji Tuhan. Kami yang telah ditebus Tuhan, kami mau terima kuasa-Mu. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Katakan, kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kita ulang dari awal ya. Kami yang telah ditebus, terima kasih Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Katakan, kami terima Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Katakan, berlari sampai tujuan untuk mendapatkan mahkotanya yang kekal. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan. Katakan dengan
Beri kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Setelah kita terima mujizat Tuhan, kita mau diutus. Amin. Amin. Kita diutus untuk memberitakan kabar baik. Yuk kita mau naikkan pujian ini dengan semangat ya. Udah tahu belum nih lagu apa? Pokoknya lagu-lagu lama semuanya. Yuk, tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita diutus untuk apa? Untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Katakan dengan iman. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Kapan waktunya? Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Mahkota tersedia buat kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu. Ya, lagu-lagunya nostalgia, ingat kasih mula-mula waktu masih gagah-gagahnya. Sekarang juga masih gagah ya.
Puji Tuhan. Saya yakin kita semua bersuka cita setelah memuji muliakan nama Tuhan. Kini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita ya. Lagu ini liriknya dari Mazmur 139 ayat 13 lah. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi kita udah dibentuk bahkan dari sebelum kita tahu ya. Gak ada yang gagal rancangannya kalau kita ngerasa kok aku gini-gini aja gak ada apa-apanya gitu. Atau kita compare sama orang lain. Tapi sebenarnya Tuhan udah tetepin, udah ada tujuannya masing-masing gitu. Jadi kita semua tuh spesial, gak ada yang sama gitu. Sebenarnya ini firman yang aku bawain buat anak-anak sekolah minggu lalu gitu. Tapi aku tergerak untuk dan inget lagu ini pas baca firmannya, jadi aku pengen Bapak Ibu juga terberkati gitu ya. Yuk kita sama-sama mau naikkan pujian ini, lagu lama juga. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadian aku Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kita ulangi ya pujian dari awal. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat
Tuhan, ku mengangkat wajah-Ku. Ku mengangkat wajah-Ku, memandang keindahan-Mu. Yes, syukur bagi kesetiaan-Mu Tuhan. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita angkat tangan kita dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus. Sekali lagi dengan lembut katakan, ku memandang wajah-Mu. Ku mengangkat wajah. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya. Memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Sungguh Engkau tidak sekalipun meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Sebab Engkau adalah sahabat dalam kehidupan kami. Mari beracara lebih lanjut dalam hidup kami. Kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Beracara Tuhan, Engkau yang sudah bertata di atas pujian penyembahan umat-Mu. Engkau juga yang mengurapi setiap kami dengan urapan yang baru. Dan biarlah urapi hamba-Mu juga dengan urapan yang sama. Urapan di mana Engkau percayakan hamba-Mu berguna jika Engkau pakai, gunakan dengan kuat kuasa. Sehingga segala kebenaran firman Tuhan boleh menjadi rema. Biarkan apa yang keluar dari tahta Tuhan itu boleh menjadi berkat bagi kami. Dan kami boleh dikenal menjadi pelaku yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya kita katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Terima kasih juga pada Tante Nena untuk undangannya. Ibu Rita yang menghubungi saya. Tadi Ibu Rita ada di belakang ya. Ya. Puji nama Tuhan. Judul yang Tuhan taruh di hati adalah bicara tentang bagaimana supaya setiap kita masing-masing boleh menjadi pribadi-pribadi yang melampaui apa yang kita doakan, pikirkan. Yang tadi dari lagu-lagunya khususnya saya terkesan dengan lagu, siapa yang ciptain ya? Alberta 1 Tante, siapa yang ciptain Tante? Iya, itu luar biasa ya. Bisa semuanya mengikuti itu karena kuasa Tuhan. Nah, yang Tuhan taruh adalah bicara tentang above and beyond, dan saya sudah sediakan PowerPoint-nya supaya masing-masing kita bisa mengikuti sama-sama. Dan diambilnya nanti dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 dan juga dari Efesus 3 ayat 20. Saya juga mengajak kita semua, kami juga menekankan kembali kepada ibu-ibu dan juga bapak-bapak serta anak-anak muda supaya boleh kembali menggunakan Alkitabnya, Alkitab tulis, karena satu saat kalau baca di handphone itu pasti distraction, ada notifikasi, ada TikTok, ada macam-macam muncul. Terus tadinya mau baca jadi ngelihatnya TikTok, lamaan baca TikToknya daripada ngikutin TikToknya daripada baca Alkitabnya. Tapi kalau dilihat lagi buka Alkitab juga, kadang-kadang kalau kita buka aplikasi Alkitab juga suka muncul
notifikasi yang lain, bahkan tiba-tiba masuk iklan-iklan yang memang kan kita biasanya ngambilnya Alkitabnya yang memang tidak berbayar ya, yang tidak bayar. Jadi akibatnya mereka kan bisa ada terus di dalam handphone kita karena ada advertising. Jadi advertisingnya itu masuk dan itu akan mengganggu kita. Itu sebabnya saya mendorong kita pastinya di rumah baca Alkitabnya, diambil dari Yesaya 55, 8-9 dan juga Efesus. Jadi seringkali kita berdoa tapi jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan logika kita, setuju ya? Banyak yang mengalami ini tentunya. Kita juga berharap jalan itu lurus, tapi ternyata Tuhan bawa kita putar. Dan kita juga seringkali minta cepat, tapi Tuhan bekerjanya ternyata lewati proses. Dan seringkali apa yang kita mau nggak sesuai selaras dengan apa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Tapi hari ini Roh Kudus sedang berkata pada kita masing-masing, bahwa apa yang Tuhan sediakan itu jauh lebih besar, lebih dalam daripada apa yang kita sanggup doakan, pikirkan, harapkan. Dan biarlah Tuhan yang bekerja sebagai above and beyond ini melampaui pikiran, perhitungan dan ekspektasi manusia. Kita bisa masuk pada saat ini di dalam Yesaya yang sudah mendapatkannya. Saya ingin kita sama-sama melihat dulu dari Yesaya pasalnya yang ke-55. Ayatnya 8-9 di depan sini. Oh, itu bisa diklik mungkin ya. Sebentar saya juga buka ininya. Jadi yang kita baca, yang saya tadi nyatakan, Tuhan itu tidak dibatasi situasi, tidak dibatasi logika manusia, mampu bekerja melampaui batas kita. Saya bacakan ayatnya 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, dari ayat yang kita baca ini, kita dapatkan yang pertama adalah Tuhan bekerja melampaui apa yang kita pikirkan. Manusia pikirannya tuh hanya kecil gitu ya, terbatas. Tapi Tuhan kita itu luar biasa, tidak terbatas. Dan bahkan seperti di ayat yang dimunculkan di situ, kita percaya kata-kata rancangan itu kita boleh melihat sama-sama tulisan kalau dibaca rancangan itu bicara mahasyabah. Jadi dari bahasa Ibraninya, dan itu artinya adalah pikiran. Lalu yang kedua adalah bicara strategi. Ketika kita bicara soal rancangan, kalau kita kan planning gitu ya, rencana kan kita apa yang ada di pikiran. Terkadang di dalamnya juga enggak selalu ada strategi. Tetapi Tuhan itu memiliki strategi, memiliki desain yang direncanakan, dan itu sebabnya Tuhan lagi mau bilang gini kepada kita, caraku berbeda dengan cara manusia berpikir. Yang sisi sebelah kiri itu kita, cara manusia, sisi kanan itu cara Tuhan. Yang seringkali bicara begini, kita ketika ada di hadapan Tuhan, kita seringkali bilang, iya aku sudah punya planning, tapi ternyata planningku terbatas. Makanya manusia suka punya plan A, plan B, plan C. Tapi kalau Tuhan, itu satu rancangan untuk saat ini sampai masa depan. Itu biasanya sama, ketika kita keluar dari rancangan Tuhan, Tuhan tarik lagi balik ke pathway-nya. Itu cara Tuhan. Jadi kalau manusia kenapa terbatas? Karena lihatnya cuma saat ini, paling sampai bikin planning 5 tahun ke depan gitu ya. Lihatnya tapi dari titik ini, dari titik kita berdiri, di mana kita ada saat ini. Kita lihat seperti itu, dan kita tuh pakai ukuran gitu ya, logika, masuk akal enggak ya? Masuk nggak ke logika, dan fokusnya biasanya waktu kita mulai udah planning, tiba-tiba kita hadapin masalah. Nah fokusnya jadi beralih nih, nggak pada planning tapi pada masalah. Itu yang disebut sebagai jalannya terbatas. Tapi rencana Tuhan itu dikatakan jauh lebih tinggi sebelah kanan. Itu karena Tuhan melihat dari titik di mana kita berdiri, Dia mengatakan kita akan mencapai yang depannya tuh, masa depannya. Contohnya ketika Tuhan utus malaikat untuk menghampiri Gideon, dia kan sedang sembunyi
di dalam pengirikan tempat, dikatakan tempat dia sembunyi di tempat di mana dia anggur itu, tapi dia untuk iniin gandum ya. Dan dia datang dan mengatakan, hai pahlawan yang gagah berani. Hari itu kan dia nggak gagah berani, dia lagi sembunyi, dia lagi ketakutan karena orang-orang Amalek yang ada. Dan dia lagi benar-benar sembunyi dari segala sesuatu, dia merasa dirinya kecil dibanding yang lain. Ditambah dia merasa tidak berdaya dibanding suku-suku yang lain. Dan ternyata Tuhan itu melihat diri kita, waktu kita diciptakan sesuai dengan imago Dei, membawa namanya gambar rupa Tuhan, itu Tuhan bawa kita sesuai rancangannya, ditaruh dalam DNA kita, itu nama Tuhan dan ada purpose, ada tujuan bahwa kamu akan menjadi siapa. Itu seperti yang tadi, jadi nggak janjian dengan worship leader. Jadi sungguh kejadianku ajaib-ajaib apa yang engkau buat dalam kehidupanku. Itu ayat itu adalah ayat yang selalu saya pakai kalau anak-anak ulang tahun buat bagi-bagi, selalu ada ayat itu, Mazmur 139, ajaib apa yang engkau buat, sungguh kejadianku ajaib yang Tuhan buat, dan pikiranku itu terbatas. Semua itu saya katakan pada anak-anak karena yang berdiri di hadapan saudara itu wanita yang dikatakan dokter mandul, tidak bisa punya keturunan sampai kapanpun. Jadi saya harus cerita sama tunangan saya sebelum dia lamar, saya bilang tunggu dulu sebelum lamar, saya itu punya masalah dengan ini. Jadi saya ingin supaya kita menyadari bahwa kehidupan kita tidak seperti yang akan kita punya nih, bayangkan ke depannya. Mau nggak nerima terus langsung bilang Cindy ini seperti ini. Dan suami saya, Pastor Andri, tante kenal, itu Om Markus soalnya yang mendoakan kami waktu saya pertama kali sakit, dan saya baru tahu mami mertua saya tuh nggak dikasih tahu karena suami saya, Pastor Andri itu suka bilang gini, nggak usah cerita sama mami hal-hal yang nggak perlu, karena saya percaya anak itu adalah berkat dan pemberian dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi, terpujilah nama Tuhan, kita akan berdua selamanya. Dan saya mengasihimu bukan karena ada apa dengan dirimu, tapi karena Tuhan yang menunjukkan engkau adalah pasangan buatku. Jadi buat anak muda yang masih muda dan belum menikah, kayaknya ada ya di belakang. Jadi nggak tahu nih yang di depan belum ya juga ya. Jadi carinya wanita yang takut akan Tuhan, wanita carinya pria yang takut akan Tuhan, karena dia bisa melihat masa depan. Dia mengatakan itu, dan dia tidak ngomong satu kali pun kepada maminya, jadi mami mertua saya. Jadi waktu saya sakit virus virus ganasnya dari tifus, dan dokter bilang tapi kayaknya ada sesuatu deh, benjolan katanya. Jadi dilarikan ke dokter kandungan. Terus saya bilang kenapa harus ke dokter kandungan? Ya karena ada pembengkakan, ada infeksi. Waktu dokter lihat, terus saya dibeliin test pack sama mami mertua saya bilang aduh untuk apa lagi ya test pack ya, orang beneran gak ada, bener akhirnya negatif, semua negatif, sampai akhirnya diperiksa dua rumah sakit ketiga lah yang mengatakan saya hamil. Dan tapi waktu hamil harus dokter itu harus pilihannya ada dua, karena panas saya 40-41, jadi rancangan kami adalah hanya supaya sembuh, supaya dibawa ke dokter supaya sembuh, panasnya turun. Tapi rancangan Tuhan itu jauh melampaui yang kami pikirkan, dan rancangan Tuhan itu berpikir di titik di mana saya lemah, di titik di mana saya tidak berdaya, lalu suami saya harus ngambil keputusan. Waktu dokter bilang begini, Pak ternyata rumah sakit ketiga nih ya, ibu sedang mengandung, ini usianya satu bulan setengah. Terus kita berdua kaget, saya kaget, yang benar dok gitu. Jadi benjolan yang dimaksud itu ternyata fetus katanya. Dan nih kalau nggak percaya, waktu itu bukan zaman sekarang 4 dimensi ya.
Dulu cuma 2, ini bisa lihat nggak? Apanya yang dilihat? Kita kan ngelihat apanya kok kayak toge gitu ya. Terus apa yang dilihat? Dia sih bilang itu kelihatan apanya ya, pokoknya bentuknya aneh gitu ya. Terus tapi hati itu bersukacita, cuma pilihannya kan nggak bisa dikasih obat. Seminggu saya nggak dikasih obat 40 naik 41, 42 itu udah langsung kayak kepala itu kayak pusing, sakit, menahan segala sesuatu. Terus akhirnya dokter bilang nggak bisa, ini udah lebih dari seminggu, pilihannya hanya 2, selamatkan ibunya atau anaknya tetap ada dibiarkan, tapi kan ibunya pasti ngalami sakit dan cacat, katanya bisa seperti itu. Terus suami saya bilang terserah dokter yang lebih tahu kan ya. Kita udah berdoa, terus suami saya berdoa dulu, ya udah kita izinkan Cindy yang harus sehat dulu, kalau enggak buat apa ada bayi. Terus tapi kan ini satu bukti bahwa Tuhan itu melakukan jauh melampaui yang kami pikirkan, doakan, harapkan. Saya nggak bisa loh punya anak, dan benar ada pernyataannya dari dokter, udah bukan cuma 1 dokter, 5 dokter mengatakan, karena saya periksa. Dan akhirnya waktu dengar itu kami nangis, terus suami saya bilang ini, terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang berhak mengambil, itu kata-katanya. Nah, lalu sore itu datanglah adiknya suami, adik ipar saya, Ibu Evi, Dokter Evi, itu baru ibadah pemuda dengan Om Markus gitu ceritanya, dengan Om Markus. Tiba-tiba Om Markus itu bilang gini, kemana Andri Cindy? Lagi sakit Om. Terus tiba-tiba bilang gini, tunggu, Roh Kudus bilang jangan gugurkan, lanjutkan karena Tuhan menyertai, Allah beserta kita, itu kata-katanya. Allah beserta kita. Langsung ketika nyampaikan itu seperti iman dari suami saya kan lagi tiduran karena dikasih obat kan, itu udah dikasih obat. Jadi saya tidur gitu supaya turun, dan itu begitu obat masuk saya kan nggak gitu dengar semua. Suami saya tuh bilang gini, amin, puji Tuhan, terima kasih, ini bukan dibuat-buat, imannya itu bangkit dan pegang tangan saya. Sin, percaya ada, kita kan berdoa kalau memang Tuhan mau ini, kan terpujilah nama Tuhan, Tuhan mau mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi kalau misalnya Tuhan tidak kehendaki, ada orang yang menyampaikan sesuatu dan kita kan nggak ngomong, saya nggak ngomong apapun, tapi Om Markus yang dipakai untuk ngomong, dan itu yang saya ingat. Dan saya bilang tadi ke putri saya yang pertama, Mami mau pelayanan ke tempat di mana doain kamu waktu ada dalam kandungan. Sekarang Om Markusnya udah lama, udah nggak ada, tapi tantenya masih ada. Terus dia bilang, oh itu Mi kali ya, iya gitu. Anak-anaknya masih ada gitu. Dulu kan putrinya yang kedua, saya suka keliru nih. Yang kecil itu kan dulu suka main drum itu dulu. Tadi lihat bapak yang main drum, saya langsung kebayang karena dulu kita retret bareng-bareng ya tante ya. Balik lagi ya, sekarang itu kisah di mana Tuhan bisa melakukan yang nggak mungkin, melampaui pikiran kita. Jadi kembali ke gambar yang tadi, bagaimana Tuhan itu mau memakai kehidupan kita, melihat masa depan dari titik di mana kita lemah, titik di mana kita tidak berdaya, titik di mana kita ngelihatnya kayaknya hancur ya. Karena ngedengar berita-berita yang gak baik. Berapa banyak dari kita mendengar berita tidak baik, berita perang, berita macam-macam, energi naik, itu membuat kayaknya tuh ketutup gitu. Mata kita kayak ditutup oleh sesuatu. Tapi Tuhan ini mau narik perhatian kita bahwa aku itu melihat dari titik di mana kamu ada, bahkan jauh melampaui waktu kamu diciptakan, waktu kamu masih jadi benih, ketika aku menenun kamu dalam kandungan ibumu, aku yang punya rencana untuk masa depan. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan mengatakan, aku bukan berdasarkan seperti manusia, berdasarkan logika, tapi berdasarkan hikmatnya Tuhan. Fokusnya bukan hanya kita sampai di ujung masa depan dari our future gitu ya, ahead of us, bukan. Tapi pada tujuan kekekalan seperti apa. Nah jalannya itu lebih tinggi. Jadi cara Tuhan berpikir lebih tinggi, lebih luas, lebih dalam dari cara kita. Yang setuju katakan amin. Jadi Tuhan itu ini contohnya adalah kisah Abraham dengan Ishak. Tolong diklik. Abraham dengan Ishak, ketika Abraham menerima
janji daripada Tuhan bahwa keturunanmu akan seperti pasir dan seperti bintang-bintang yang dikatakan begitu banyaknya keturunanmu. Tapi waktu itu satu pun itu tidak ada, dan itu digenapi setelah dia menunggu 25 tahun. Waktu usianya hampir 100 tahun baru digenapi. Mungkin kita berdoa seperti tadi, doa tapi janji Tuhan itu tidak digenapi. Janji Tuhan belum digenapi, belum kita alami. Dan secara manusia seperti Abraham, usia hampir 100, tubuhnya tentunya sudah lemah. Begitu juga dengan Sarah istrinya, itu kan usianya sekitar 75, 78 ya pada saat itu. Tubuhnya sudah lemah, waktu sudah lewat untuk dia bisa memiliki anak tentunya ya. Usia seperti itu pastinya udah punya cicit ya, bukan anak tapi cicit ya. Tapi dia nggak punya, anak aja nggak ada. Dan waktunya sudah lewat, situasi yang dilihat itu kayaknya nggak mungkin. Berapa banyak dari kita melihat situasi tidak mungkin. Rasanya udah lewat nih, waktunya juga udah lewat. Tapi percayalah, Tuhan kita bekerja above and beyond. Dia bekerja secara luar biasa melampaui pikiran kita. Jadi di situ gambarnya Abraham itu bagian atas ya. Apa yang Abraham lihat itu hanya seorang anak, hanya satu anak. Ishak ya, saya nggak cerita soal Ismail ya, saya cerita tentang anak perjanjian ya, tentang Ishak. Melalui Ishak itu menjadi generasi di mana Tuhan melihat dari keturunan Ishak ini akan lahir yang namanya Mesias melalui keturunan, lineage-nya ke bawah ya, silsilahnya. Dan ia hanya melihat seorang anak, tapi Tuhan itu melihatnya generasi. Kalau kita diberikan 2 anak artinya 2 generasi. Dan dia melihatnya generasi yang akan menggenapi kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Jadi masing-masing kita tentunya perlu hati-hati dengan cara kita berpikir, cara kita berkata-kata. Nah, rancangan Tuhan itu lebih tinggi, lebih besar, lebih indah daripada yang kita sangka. Kita tahu kisahnya di dalam Kejadian, dan biarlah kita boleh sama-sama kali ini apapun yang sedang kita alami, misalnya sesuatu hal yang nggak enak, nggak nyaman buat kita, secara manusia tubuh mungkin sudah lemah. Tapi tadi seperti dikatakan, yang wanita tentunya masih cantik ya, yang pria masih gagah tadi dikatakan, dan waktu mungkin sudah lewat nih untuk kita bisa menikmati apa yang kita doakan. Situasinya nggak mungkin lagi, tapi percayalah Tuhan itu senantiasa bekerja dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin, karena itu yang terjadi dalam kehidupan setiap pribadi kita. Satu saat ada satu anak muda. Kami baru kembali dari ada gereja juga di Melbourne, jadi baru kembali setelah 1 bulan di sana. Jadi waktu Bu Rita ngubungin saya masih di sana. Waktu Bu Rita bilang, Bu jangan lupa ya, saya lihat tanggal ya. Waduh, puji Tuhan ya, karena di Mei ya, saya pulangnya di April, dari April langsung kita ke arah Bali, ada retret juga, dan baru kembali. Jadi pas baru kembali, Bu Rita ingetin lagi, Bu jangan lupa ya. Iya Bu, terima kasih Bu, gitu saya bilang. Dan kami baru kembali, jadi ada satu anak muda pada saat kami melayani kira-kira 2,5 tahun yang lalu waktu di Melbourne, dan dia saksikan kemarin ini. Jadi masih muda gitu, anak muda. Jadi waktu itu lagi kayak seperti ini, karena gerejanya kan nggak besar ya di sana, sekitar 40, tapi puji Tuhan kemarin ada 80 orang gitu ya yang sekarang ada gitu. Kami juga pindah ke tempat lebih besar lagi karena kami percaya tuayan itu melimpah gitu, dan saya bilang ini nggak bisa kalian di sini, kita harus punya iman dan kita harus bertindak. Waktu tante nanti ada tempat nih baru, boleh nggak tante doain? Jadi kita doakan tahun lalu, jadi waktu pindah. Jadi kami sering berkunjung untuk gereja di Atmosphere City Church di Melbourne. Dan waktu lihat anak muda, dia kebetulan worship leader, lalu dia duduk. Tapi Tuhan itu nggak suruh saya doakan dia, Tuhan suruh saya doakan yang lain. Jadi saya doakan yang lain. Waktu ditanya sudah selesai tante, saya bilang iya sudah selesai. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang enggak, kamu belum selesai. Ada satu worship leader itu rupanya dia
kalau abis tugas itu dia ke belakang karena dia ngerti soal sound. Jadi dia ke belakang, dia tuh ngaturin soundnya dulu. Terus ada orang satu di belakang. Terus pas ditunjuk bajunya ini gitu ya. Terus saya lihat, loh itu kan yang worship leader. Terus jadi saya nyamperin ke belakangnya. Jadi mereka bingung kan yang di depan karena ninggalin mimbar. Terus ke belakang saya bilang sebentar saya ke belakang dulu. Tapi kalau mau tetap nyembah aja. Saya ke belakang saya doakan dia. Terus dia kaget kan, dia kan lagi nyetel lah. Terus saya bilang sebentar aja saya bilang 1 menit aja. Terus saya kasih kata-kata Tuhan kepada hidupnya. Terus dia tuh bingung kan, terus dia bilang, tante sadar gak sih, dia yang jemput saya dan dia bilang gini, tante sadar gak sih, tante tuh doanya, saya melihat kamu akan berpindah pekerjaannya, Tuhan melihat jerih lelah dan kesetiaanmu, lalu Tuhan mau mempercayakan kepadamu, 1 engkau membutuhkan rumah, kedua engkau membutuhkan mobil untuk efektivitas daripada cara-cara Tuhan. Terus dia bilang itu semua kayaknya nggak mungkin, itu nggak mungkin dan nggak bisa dicapai dengan caranya dia. Tapi dia diam aja. Terus saya bilang kamu percaya karena Tuhan taruh kata-kata itu. Terus saya tiba-tiba bilang gini, iya hubunganmu hancur yang sekarang, tapi Tuhan sedang menyiapkan satu pendamping yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mendampingimu dan engkau akan bersama dengan dia dalam waktu yang dekat. Itu kira-kira 2,5 tahun yang lalu. 1 tahun lalu ada camp dan waktu saya ngobrol sama dia juga yang jemput gitu. Terus dia bilang gini, tante sadar gak sih ini kamu kan mereka kebiasaan di sana tuh bisa pakai model Uber tuh Didi, tapi ada kayak pakai mobilnya disewa. Nah singkatnya saya bilang ya jangan nyewa, tante bisa sama om bisa pulang pergi, bisa naik taksi, jadi nggak usah repotin. Tante ini mobil yang tante doain, percaya nggak? Aku tuh pindah ke satu kantornya yang aku nggak pernah bayangkan aku bisa kerja di situ. Gajinya naik berapa kali lipat, dia sudah jadi PR. Dan juga dia bilang lalu berikutnya adalah dari company nawarin kalau kamu mau ini mau, dia bilang karena susah jaraknya. Dan tante aku punya rumah, terus nggak jauh dari tempat tante tinggal, kami tinggal di tempat ponakan kami, jadi nggak jauh dari situ, jadi saya yang bisa antar jemput dan deket sama airport, jadi memang jauh dari tempat kerjaan, tapi tante semua itu terjadi. Terus saya gitu, ya udah cerita sambil cerita di mobil. Terus saya bilang berarti satu lagi dong yang belum. Dia mulai ketawa kan. Terus dia bilang pendamping ya tante. Ini kan kita mau camp. Kamu percaya nggak kalau pasangan kamu karena kamu tekun, kamu setia dan kamu benar-benar dia satu soal perpuluhan dia selalu setia dalam keadaan dia harus kerja 3 kerjaan. Itu dia setia loh memberi kepada gereja. Dia setia juga melayani. Dia tidak kenal lelah, kan kerjanya banyak ya, tapi dia tetap setia untuk melayani. Waktu jam latihan itu Kamis, Sabtu itu dia harus lagi latihan, itu dia datang dan dia latihan, pulang dia anterin orang gitu, dianya pakai sewa mobil, dia anterin gitu yang wanita-wanita, lalu dia balikin mobilnya, dia sendiri pulang jalan kaki. Waktu itu seperti itu. Jadi di sana punya mobil itu mahal. Dan di sana lebih bagus kita naik Didi atau naik Uber atau naik tram karena itu lebih murah. Tapi waktu tante berdoa ada sesuatu di sini yang bilang percayakah kamu? Terus dia bilang saya percaya Tuhan, ajar saya untuk percaya walaupun saya mungkin seperti ragu, tapi saya mau percaya. Begitu itu dan kata-katanya begitu dan itu terjadi. Lalu saya bukan mau cerita soal materinya ya, tapi yang dia nggak mampu. Itu benar dia diterima satu kerjaannya. Jadi hanya satu kerjaan gajinya 3 kali lipat dari 3 kerjaan yang dia harus jalanin. Dan yang kedua kesetiaannya tetap dan dia bilang saya yang mau mengatur soal gereja, soal gedung karena dia di situ rupanya talentanya ngatur building. Ini ada ini kabel harus dirapihkan. Jadi selain suaranya bagus, dia bisa ngelakuin yang lain. Jadi di sini saya ingin mendorong dan men-challenge kita. Jangan karena kita masih muda, saya bisa apa? Enggak.
Kita bisa melakukan apapun kalau kita punya hikmat Tuhan. Yang tua juga jangan kalah, karena di sana juga ada mami-mami gitu, omaknya yang tinggal bareng dan datang. Itu dia bisa lakukan apa? Doa. Dia bisa doa, dan doa itu menerobos ruang dan waktu. Dan itu yang terjadi. Dan tahu nggak? Dia dalam waktu dekat ini mau menikah karena pendampingnya dia temukan di camp tahun lalu, dan dia katakan, tante yang ini, dan thank you untuk semua doa-doanya. Jadi hari ini yang masih ragu-ragu dengan caranya Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk aplikasi daripada yang pertama ini? Tuhan bekerja melampaui pikiran manusia. Yang pertama, tolong diklik aplikasinya. Kita perlu percaya di tengah ketidakjelasan. Bagian yang terakhir dulu ya, nanti mundur boleh. Percaya di tengah ketidakjelasan. Di slide-nya kalau nggak salah bagian kedua ya. Setelah Abraham, bagian kedua dari terakhir, boleh tunjukkan slide-nya? Dah. Oh oke. Belum. Ya. Bisa. Yang kedua terakhir maksudnya. Di bagian yang terakhir, terus diangkat, maksudnya ditarik ke atas, terus ya, terus ke atas lagi. Soal aplikasinya dulu, yang pertama saya satukan soal. Nah oke. Yang pertama, jadi percayakah kita di tengah ketidakjelasan, di tengah segala sesuatu yang gak mungkin? Karena iman itu bicara tentang bukan apa yang kita bisa lihat di depan mata, tapi iman itu bicara tentang sesuatu yang tidak kita lihat, tapi sesuatu di mana kita perlu jalani bersama dengan Tuhan. Jalan Tuhan iya mungkin berbeda, tapi maukah kita tetap berjalan? Karena Tuhan juga menolong Abraham, maukah engkau tetap percaya? Jadi maukah kita percaya ketika tidak ada kejelasan? Yang kedua dari ayat Efesus itu, kuasa Tuhan itu melampaui doa dan ekspektasi. Jadi mundur kedua lagi, ke 4 dari terakhir. Kuasa Tuhan melampaui doa dan ekspektasi. Sama-sama kita baca, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, kita percaya bahwa Dia sanggup untuk melakukan jauh melampaui segala sesuatunya, dan ini sesuatu yang dikatakan, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Jadi itu kuasa yang ada di dalam hidup kita. Ternyata kuasa yang Tuhan taruh itu ada, bekerja dalam kita, supaya kita menyadari ketika aku tidak bisa, Dia taruh kuasa dalam kita. Bahasa Yunaninya adalah hyperekperiso. Jadi ini bicara tentang apa sih? Artinya adalah jauh melampaui segala sesuatu, melampaui sangat berlimpah, di situ jauh lebih banyak, dikatakan jauh lebih banyak di dalam bahasa NIV-nya itu to do immeasurably more than all. Jadi lebih melampaui, jalan yang melampaui, atau kata lain adalah beyond measure. Jadi melebihi kapasitas kita. Seberapa kuat sih kita menanggung beban? Mungkin kita bisa angkat 25 kilo. Tapi ketika kita dengan Tuhan, kita mampu. Kalau Profesor Yohanes Surya itu bilang, katanya ada mestakung, semesta alam mendukung. Contohnya, pernah Bapak Ibu ngalami dikejar anjing? Saya pernah dikejar anjing waktu kecil, tiba-tiba saya bisa lompatin. Ini kan ada pagar setinggi itu, yang pintu tuh di atasnya lagi kan tuh yang deket jam, setinggi itu. Saya bisa lompat loh, karena dikejar anjing, jadi bisa lompatnya kayak set kayak saya aja sampai bingung, barusan lompat gimana. Terus semua juga pada kaget kan, yang lain, tungguin sama teman-teman kan. Loh, saya udah melesat jauh, terus saya bilang, sini, gimana? Itu kok bisa ngelewatin sih? Terus saya bilang nggak tahu, suruh coba lagi nggak bisa. Hanya bisa ketika keadaan mendesak. Ternyata Tuhan taruh satu kuasa. Ini jangan cobain nanti ya ibu-ibu, nanti coba ya kita cobain siapa, lepasin anjing siapa, nanti kita lari. Ya jangan juga, karena waktu itu saya juga nggak tahu, kita nggak gangguin. Ternyata teman saya salah satu ngelemparin anjing ya yang ada di jalanan. Ya teranglah dikejar bebek itu, angsa kita pernah. Saya lompat lagi juga. Terus sampai mereka bilang,
kamu biasa lompat galah atau gimana sih kok bisa? Saya nggak tahu, lompatnya tuh bisa lompat gitu, lompat terus gitu turunnya cepet. Terus saya langsung, terus pas lihat yang kok gimana sih, lewat mana sih, pintunya ada? Nggak ada, saya bilang lewatin kawat ini turun gitu. Naik dan turunnya cepat. Dan itu bisa terjadi melebihi kapasitas manusia. Katakan melebihi. Karena Tuhan mau bekerja jauh lebih banyak. Yang setuju katakan amin. Jadi ini bukan sekedar kelimpahan biasa. Jadi kalau Tuhan jawab problem kita, masalah kita, itu bukan hanya sekedar saat ini, tapi untuk jauh ke depan, untuk penyediaan ke depan. Nah, aplikasi yang kedua apa sih? Maukah kita pegang janji Tuhan? Jadi masing-masing kita, maukah kita percaya di tengah ketidakjelasan, kita tetap percaya. Di tengah ketidakpastian yang dunia tawarkan, maukah kita tetap percaya? Dan di tengah kesulitan ada kuasa, maukah kita pegang janji Tuhan? Karena firman Tuhan adalah dasar dari kehidupan kita. Tadi kan dinyanyikan juga ya, firman Tuhan itu adalah kekuatan, dialah gunung batu. Kalau kita mau percaya, pegang janji Tuhan, pegang, dan apa yang Tuhan mulai selalu dia genapi. Senggol kiri kanan, yang Tuhan mulai dalam dirimu dia pasti genapi. Bilang sebelah kiri kanan. Dan saya tutup dengan ini, klimaksnya adalah Kristus. Kristus itu bicara tentang Kristus yang disalibkan. Apa sih yang terjadi ketika Kristus yang disalibkan? Salib itu bicara tentang buat dunia adalah kebodohan, tetapi buat kita yang percaya kepada Tuhan, tentang salib itu Tuhan mau supaya kita menyadari bahwa salib yang terlihat seperti kekalahan, dunia lihatnya kekalahan, dunia lihatnya kebodohan, tapi justru melalui salib kita alami kemenangan. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan mengubahnya menjadi kemenangan. Dia yang tergantung untuk tempat yang seharusnya kita ada di sana. Dia rela untuk tergantung, mati, mengalami, dilucuti, dipermalukan supaya kita mengalami kemuliaan, supaya kita mengalami kemenangan, supaya kita mengalami hidup kelimpahan. Dia sengaja mengosongkan dirinya menjadi mengambil tempat hamba supaya kita ditinggikan di antara banyak orang yang bahkan duduk di kumpulan bangsawan dan raja-raja. Itu karena dia yang lebih dahulu melakukannya bagi kita. Dan kuburan itu yang tadinya tertutup, itu kelihatannya benar-benar sesuatu kekalahan. Bahkan iblis tertawa karena akhirnya mati dikuburkan. Tapi hari ketiga itu kubur menjadi kosong sebagai tanda kuasa kebangkitan membuka jalan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Karena Yesus adalah bukti satu-satunya yang super premium, ya boleh dikatakan, above and beyond bagaimana Allah itu bekerja. Jadikan setiap hidup kita percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah kemenangan, Engkau yang turut bekerja. Dan hari ini maukah kita deklarasikan dalam hidup kita, saya percaya rancangan Tuhan itu lebih tinggi daripada rancanganku. Saya tidak akan menyerah dalam proses, dan Tuhan akan bekerja melampaui pikiran saya. Mujizat Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan saya. Saya akan tetap memegang janji Tuhan, dan musim baru sedang Tuhan kerjakan dalam hidup. Mari saya undang untuk kita masuk dan menaikkan pujian bersamamu ya. Kau ada, segitu boleh ya, samaku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Pernah
aku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, kami lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. dengan lembut bisa instrumen saja. Saya tiba-tiba diingatkan bicara tentang kuasa yang tidak terbatas. Kira-kira 1 tahun lalu ada salah satu jemaat anak muda bilang begini, Popo minta supaya tante sama om datang karena kelihatannya udah nggak lama lagi nih, katanya suaminya mau pulang karena dokter mengatakan code blue. Dan kami datang, dan yang menarik buat kami adalah istrinya itu, jadi si omanya ini bilang, Tuhan jangan panggil suamiku sebelum ia percaya kepadamu. Mungkin aku salah dulu menikah karena berbeda keyakinan dan aku percaya dia bisa berubah. Tapi waktu kami datang, kami dengar sekilas, kami tawarkan. Kami bilang ini, kami panggil om, mungkin gak ada yang gak mungkin, tapi saya ingat satu hal, saya bilang, dulu pernah ngedoakan seseorang, dia kan pakai alat-alat gitu ya banyak, dan dia bisa sembuh setelah didoakan dalam posisi seperti om. Tapi hari ini saya percaya kalau bisa lakukan, bolehkah om pegang tangan saya? Dia bisa pegang semua alat-alat itu, masih alat bernafas dan semuanya. Saya izin sama dokter, boleh dilepas sebentar enggak? Saya bilang boleh enggak saya pimpin untuk terima Yesus. Dia mau. Terus tiba-tiba dia bilang boleh enggak baptis saya? Dalam kondisi saya mau percaya, saya mau dibaptis. Mereka satu keluarga nangis, saya minta izin dokter. Dan dokter bilang boleh sebentar ya Bu. Semuanya ini dicopot sebentar, tapi infus nggak bisa ya Bu, bagian ini sebentar, nanti dipasang lagi, bukan pakai alat yang harus bantu. Oke, saya bilang hanya sebentar. Kami berdua sama suami melayani, lalu kami doakan, lalu lakukan baptisan ada di rumah sakit bersama istri, dan kami persembahkan, baru setelah itu mendoakan sakit penyakit. Buat kami seolah-olah segala sesuatu kayaknya memang keluarga melihatnya tidak ada lagi jalan keluar. Dokter melihatnya code blue, sudah sekarat, sudah tidak mungkin ditolong. Tapi waktu kami datang, Tuhan, kalau Tuhan yang bilang ini, aku percaya Tuhan bisa memperpanjang usia daripada si Om. Engkau dengar doa dari si tante ya Tuhan, dan juga doa cucunya supaya
mereka yang berdoa sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan supaya mengenal dan sudah mengenal, sudah ngalami baptisan. Lalu si Poponya bilang ini, tante janji kalau misalnya nanti sembuh mau dibaptis ulang ya untuk masuk selam. Lalu saya menangis dan saya bilang gak ada yang mustahil tante. Seminggu kemudian saya ketemu, dia bilang gimana kabarnya, kok gak ada yang ngabarin saya, telepon gak diangkat. Percaya gak Bapak Ibu, si cucunya bilang gini, si Opa udah pulang ke rumah, aduh kok gak ada yang ngabarin ya kalau pulang ke rumah Bapak. Loh, ke rumah Bapak sih tante? Rumahnya. Opa sembuh total, dokter sampai kaget apa yang terjadi. Yang terjadi adalah dilayani, percaya Yesus, menerima Yesus. Itu adalah anugerah terbesar. Bagian kedua adalah Tuhan kasih jawabannya. Sampai hari ini dia masih sehat dan dia minta untuk dilakukan baptisan. Waktu lalu dilakukan baptisan. Itu semua karena Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terselami. Tuhan tetap bekerja. Yang percaya katakan amin. Mari tundukkan kepala. Bapa kami percaya Tuhan. Mungkin kami dibawa dalam pelayanan di mana masuk ke dalam setiap musim yang gak enak buat kami. Tapi kami tahu satu hal. Engkau ada bersama dengan kami. Dan ketika Engkau ada bersama dengan kami tahu gak ada yang gak mungkin buat Tuhan. Bagian kami adalah kami mau percaya, kami mau tetap percaya sekalipun tidak ada ketidakjelasan. Karena iman kami mengatakan bukan apa yang kami lihat, tetapi kami hidup karena anugerah dan karena iman kepadamu. Dan kami mau pegang janjimu. Hari ini Tuhan kami berdoa, Roh Kudus pulihkan, bangkitkan iman di antara jemaat GBI Alberta Tuhan. Dan juga pulihkan pengharapan, berikan juga kekuatan rohani. Dan Tuhan Engkau adalah Bapa yang luar biasa bagi setiap pribadi kami. Kami percaya rancangan-Mu itu yang lebih tinggi daripada rancangan kami. Kami tidak mengerti, kami mau tetap percaya. Sekalipun kami tidak mengerti, kami mau tetap percaya. Pulihkan hati kami yang mungkin lelah, kuatkan kami yang hampir menyerah ya Tuhan. Dan bahkan hidupkan kembali iman supaya kami berdiri kokoh atas janji Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup melakukan jauh lebih besar, lebih banyak dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Dan kami akan menerima dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini ya Tuhan, meteraikan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Saya serahkan. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Saya atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya Pendeta Cindy. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk yang bertugas saya undang untuk maju ke depan dulu. Yuk kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih juga ya Tuhan kalau sebentar kami mau memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki ya Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa berguna khususnya untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Kau yang berkati juga kedua pelayan-Mu dengan berkat yang khusus pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Kita juga akan menyaksikan untuk berita sepekan. Dipersilakan. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Cindy Montolalu yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Ibu. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita Alberta pukul 10 pagi. Selasa 12 Mei 2026. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Diaken Yong Puryantini Handoko.
Seluruh jemaat diundang untuk hadir dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kamis 14 Mei 2026 pukul 10 pagi, disertai perjamuan kudus. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Hendy Kasidi. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Alberta setiap hari Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat saja, tetapi terbuka bagi umum. Mari ajak keluarga, saudara dan teman untuk saling menguatkan dalam doa. Kaum muda diajak untuk hadir dalam komunitas Alberta Youth Team Sabtu 16 Mei 2026 pukul 6 sore. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudari Jernih Waru. Seluruh jemaat diundang untuk hadir dalam kebaktian umum GBI Alberta Minggu 17 Mei 2026 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Ibadah sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Diharapkan para orang tua dapat membawa anak-anaknya pada saat beribadah, supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Moses Ferdinand Komala 16 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Dana Ota, terima kasih kepada Bapak David Hanata Rp200.000 dan Ibu Esther Chong Rp200.000. Dana Diakonia, terima kasih kepada Diaken Puriantini Handoko Rp100.000. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang sudah mengembalikan perpuluhan, tetapi namanya belum tercantum di laporan ini, dapat segera menghubungi Ibu Gembala. Jemaat Alberta tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita, Alberta dan bangsa negara kita. Setiap malam pukul 9 malam. Mari luangkan waktu berdoa agar pemulihan terjadi bagi gereja kita Alberta dan NKRI. Terus ingatkan keluarga, saudara, tetangga untuk beribadah bersama di GBI Alberta. Mari ikuti kegiatan gereja GBI Alberta melalui warta yang dikirimkan di WA Group. Untuk para pelayan, mohon memperhatikan jadwal pelayanannya. Oke, terima kasih. Nah, tapi nggak sampai jumpa minggu depan nih Bapak Ibu. Kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus tanggal 14 ya, hari Kamis. Jamnya bukan jam 8 tapi jam 10 pagi gitu ya. Nanti kalau datang jam 8 ikut latihan bersama tim pemusik, nggak apa-apa gitu. Tapi jam 10 pagi hari Kamis diingetin kembali tadi pesannya gitu. Oke, kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama. Kita mau naikkan pujian, satu pujian. Segala pujian syukur bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku. Sekali lagi ya, segala pujian, segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Untuk doa tutup akan dibawakan oleh Diaken Yong Puriantini dan doa berkat oleh Ibu Gembala. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Bapa di dalam surga,
kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih untuk ibadah pagi hari ini Tuhan, kami sudah dilayakkan untuk memuji menyembah-Mu, terlebih mendengar suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Cindy Montolalu. Bapa dalam surga, biarkan kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami memiliki Allah yang luar biasa, dahsyat ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tidak terbatas, Engkau yang dapat melampaui dari segala apapun Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami manusia terbatas adanya, tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau yang dapat melakukan jauh lebih dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Pendeta Cindy Montolalu yang Tuhan sudah kirim ke tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati Tuhan. Apapun pelayanannya, dimanapun Tuhan tempatkan, biar nama Tuhan ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Berkati untuk keluarganya, suami dan anak-anaknya Tuhan, kami serahkan dalam kasih pimpinan-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk para pelayan-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami yakin dan percaya mereka tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan yang memberkati upahnya, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluannya. Bapa di dalam surga, kami juga mengucap syukur untuk Ibu Gembala yang ada bersama dengan kami hari ini juga Tuhan. Engkau sudah memberkati, Engkau sudah berikan kekuatan, kesehatan, bahkan penghiburan yang daripadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah memperlengkapi dia dengan senjata-Mu ya Allah. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan Kau terus Tuhan menopang, memimpin dan menghibur Ibu Gembala Tuhan. Apapun yang dia rasakan Tuhan, kami tahu Engkau yang maha tahu. Engkau yang menjamah dan melawatnya dan menyembuhkannya Bapa. Berkati untuk anak cucu mantunya, keluarga besarnya, kami serahkan dalam kasih pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga untuk jemaat-Mu yang setia Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Mereka adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu, biji mata-Mu Tuhan. Engkau yang tahu segala keberadaan mereka. Apapun pergumulan masalah yang mereka hadapi, kami serahkan dalam kasih pimpinan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menyelesaikannya buat mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan, kami yakin dan percaya saat ini kami bersatu hati di dalam nama Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus mereka sembuh. Yang mengalami masalah Tuhan berikan jalan keluar. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Mereka yang kekurangan Tuhan cukupkan Tuhan. Karena Tuhan kami Tuhan yang maha kaya. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk hari Kamis, di mana kami akan mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau yang sudah datang ke dunia ini, sudah mati di kayu salib menebus kami, dan juga bangkit dan saat ini berada naik surga untuk menyediakan tempat buat kami Tuhan. Betapa kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami tidak dapat membalas cinta kasih-Mu Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tetapi ajar kami untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu dan senantiasa memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan untuk hari Kamis nanti Tuhan, kami serahkan dalam kasih pimpinan-Mu, ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Urapi setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani, baik WL, singer, musik, Aster, kolektan, semua Tuhan yang terlibat di dalamnya, terlebih untuk hamba-Mu Tuhan. Bapak Hendikan CD, Tuhan persiapkan apa yang Kau hendak sampaikan kepada lewat hamba-Mu ini Tuhan. Kami serahkan dalam kasih pimpinan-Mu. Bekerja, berkarya, beracaralah Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami juga tak lupa berdoa untuk Moses Tuhan yang akan berulang tahun tanggal 16 Mei. Kami bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan, penjagaan, pemeliharaan-Mu dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan seiring dengan bertambahnya usia dia semakin dekat kepadamu. Tuhan taruhkan hikmat yang daripadamu Tuhan. Kau berkati juga untuk sekolahnya, untuk apapun yang dia kerjakan Tuhan, pimpin sertai buat berhasil. Tuhan berikan bonus khusus di hari ulang tahunnya. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Hantar pimpin langkah kami, tibakan kami di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu apapun, baik yang jauh maupun yang dekat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan padamu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.
Mari kita angkat kedua tangan kita dan bola berkat dari Bapa di surga. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa menaungi kita semua. Pengampunan, penyertaan Yesus Kristus menyertai kita juga, serta penghiburan, didikan, dan pengingatan dari Roh Kudus menyertai kita semua sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sungguh ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat duduk, selamat bersatu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.